perasaan kamu ke Shena teh mendalam banget. Kenapa kamu nggak nikah aja sama Shena? Kamu kan sayang banget sama dia. Kenapa mesti aku yang harus nikah kontrak sama kamu buat ngindarin perjodohan kamu sama Jenny? Aku nggak mungkin nikah sama Shena. Kenapa emang ya? Ah, sekarang emang Shena ada di mana? Shena ada di sini. Jadi ternyata Shena udah meninggal. Aku gagal nyelamatin Shena. Aku benar-benar nggak berguna. Devan. Cepat tuh, Shena. Devan, kamu nggak boleh menyalahkan diri kamu sendiri seperti ini. Semuanya itu sudah takdir Allah. Devan sekarang udah buka-bukaan juga soal masa lalunya ke Alia. Ini artinya Devan udah mulai mau ngelupain Shena. Dan pastinya dia emang mau mulai hidup baru sama Alia. Ini nggak bakal gue biarin. Gua nggak mau Devan hidup dengan tenang. Gua harus bikin hidup Devan terus tersiksa. Gue ada tugas buat lo. Sekarang. Takdir itu sudah digariskan sama Allah dari sebelum kita dilahirkan. Gak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kepergian orang lain. Kalau memang sudah waktunya, karena Allah yang sudah menakdirkan. Kalau kamu terus-terusan nyalahin diri kamu sendiri seperti ini, itu artinya kamu menyalahkan takdirnya Allah. Lebih baik sekarang kamu banyak berdoa untuk Shena. Aku yakin Shena pasti tahu kok. Bukan kamu yang menyebabkan dia meninggal. Dan kalau kamu banyak mendoakan dia, Shena pasti akan jauh lebih senang. Kamu sayang banget sama Shena kan? Kamu harus banyak berdoa untuk dia.
sekarang kita pulang ya. Nanti kamu telat kerjanya. Terus hujan juga semakin deras. Aku tuh punya solusi supaya kamu gak terlalu sedih sekarang. Apa? Nih, makan coklat. Aku tuh pernah ya baca artikel, terus di situ tertulis kalau coklat itu bisa mengembalikan mood, memperbaiki suasana hati. Kau pikir aku bocil bisa dihibur pakai coklat? Ih, dengerin dulu. Masalahnya ini teh udah sangat terbukti di aku. Kalau aku sedih, aku makan coklat, terus mood aku tuh jadi balik. Aku jadi bisa semangat lagi. Jadi sekarang kamu harus makan coklat. Ya syukur-syukur kalau misalnya bisa bikin kamu gak sedih lagi. Tapi seenggaknya bisa bikin suasana mood kamu jadi lebih baik. Buka mulutnya. Punya? Kok malah diam? Nah, gimana sekarang? Enak kan? Ya namanya juga coklat ya pasti enak. Ini bukan coklatnya. Maksud aku perasaan kamu, suasana hati kamu enak kan enggak? Kalau coklat memang enak. Biasa aja. Bisa aja sih, bohong nih. Coba sekali lagi. Mungkin harus 2 suap. Kalau sekarang gimana? Hah? Aku mah yakin pasti sebentar lagi mood kamu tuh bakalan balik. Soalnya makan coklat emang langsung bikin mood jadi happy lagi. Ya lo tiba-tiba ngilang aja sih. Gue udah bantuin lo, gue selamatin lo dari 2 cowok yang berusaha deketin lo. Jadi wajar ya lo mau traktirin gue. By the way, thank you Jen. Lo udah beliin gue kopi, makanan. Thank you ya. Sama-sama. Gimana kabar tante lo? Tante Tias kan namanya. Gimana keadaannya sekarang? Tante Tias. Baik, dia baik-baik aja kok. Thank God. Syukur Jen, gue ikut seneng dengarnya. Lo tau gak, Tante Tias itu bikin gue keinget sama tante gue sendiri Jen. Adik dari bokap gue. Itu mirip banget sama tante lo. Udah gitu dia orangnya baik banget lagi. Berarti Tante Tias itu adik dari bokap lo atau dari nyokap lo? Papa nanti hati-hati nyetirnya ya. Iya, Ma. Nanti Mama juga mau keluar, mau ada acara arisan sama teman-teman, oke? Oke, Ma. Nah.
Ah, Iya. Mah. Devan, Alia, dari mana kalian? Oh, ini Pak, kita habis nyari sarapan di luar, Pak. Sepertinya Devan bohong, karena dia tidak mau kegiatannya dengan Alia diketahui orang lain. Pak, Mah, aku permisi dulu ya. Aku mau ganti baju sebelum lanjut ke kantor. Oh iya. Alia juga masuk ya, Pak. Ya, sayang. Eh, boleh bahas yang lain aja nggak? Ternyata ngorek informasi dari Jenny itu nggak gampang. Tapi gue harus coba terus. Sorry Jen, mungkin gue kepo aja. Gue cuma pengen tahu. Nggak apa-apa. Jen? Cie, jadi ceritanya ada yang udah move on nih dari Devan. Salut gue sama lo, Jen. Perasaan baru aja kemarin lo ditinggal nikah sama Devan. Sampai bikin lo nangis-nangis Bombay, sampai bikin lo mabuk tiap malam. Tapi ternyata lo tuh speedy recovery-nya tingkat dewa banget ya. Sekarang udah check in aja ke hati yang lain. Aku berangkat ke kantor duluan ya. Bentar, tunggu Devan. Kenapa? Kamu teh kalau masang dasi jangan marenyon begini, jangan miring-miring yang rapi. Oh. Nanti kalau misal dilihat sama mama sama papa gimana? Ntar yang ada mereka malah curiga. Mereka malah ngira kalau aku teh nggak ngurusin kamu. Nah, kamu ngeliatin aku kayak gitu? Aku nggak bisa nafas. Mama, papa. Tadi kekenyangan. Ya, aku kantor dulu ya. Iya tuh, tapi nomor siapa ini teh? Halo? Halo Al, ini Teteh. Ya Allah, akhirnya Teh Dara teh nelfon aku. Iya, kenapa kamu tuh nungguin Teteh? Iya tuh Teh, dari pas aku abis ngasih nomor ke Teteh, aku teh nungguin Teteh nelfon aku. Pokoknya mah silaturahmi kita jangan sampai putus atuh Teh, kita kan saudara. Apalagi Udah tuh Al, nggak usah ngomong di sini ah. Nanti kan kita juga ketemu. Nanti aja kita ngobrolnya ya. Teteh mau ngajak aku ketemu. Iya, Teteh mau ngajak kamu ketemuan karena Teteh mau ngomong sesuatu sama kamu. Bisa atuh Teh. Bisa ya? Yaudah, kita ketemuan di kafe yang kemarin ya, di kafe Mahoni jam 10 hari ini. Bisa kan? Iya Teh, nanti Alia ke sana. Dah. Maksudnya apa ini?
sih maksudnya? Sebenarnya siapa orang yang selalu neror aku ini? Apa maksudnya dibalik semua aksi terornya? Akhir-akhir ini jadi makin sering aja. Apa ini ada hubungannya dengan orang terdekat Shena? Tapi Shena kan sekarang udah meninggal. Apa motifnya? Kenapa terornya malah makin menjadi? Gue nggak bakalan biarin rumah tangga lo sama Alia bisa tentram, Van. Aku harus bisa ungkapin perasaan aku ke Shena. Miko, tenang, kamu pasti bisa. Shena, ini saatnya kamu tahu apa yang ada di dalam hatiku. Devan? Kok ada Devan? Devan mau ngapain? Gue ada pertanyaan penting buat kamu. Apa? Kamu mau jadi pacarku kan? Kamu serius, Devan? Iya. Kamu mau? Mau? Beneran mau? Miko? Hah? Kak Miko? Devan, Shena. Sini Kak. Aku harus pastiin sendiri. Devan, Shena. Kalian berdua lagi ngapain? Kelihatan happy banget. Ya, pasti senang banget dong. Kita baru resmi jadian. Selamat ya buat kalian berdua. Shena, Devan. Aku ikut bahagia. Makasih Kak. Kak, kita duluan ya. Ya. Dari dulu gue emang selalu aja kalah dari Devan dalam segala hal. Urusan percintaan. Shena. Perempuan yang begitu lama sangat gue sukain diam-diam. Hatinya malah direbut sama Devan. Urusan kerjaan juga sama. Papa lebih percaya dengan Devan daripada gue buat proyek-proyek besar perusahaan. Padahal Devan itu cuma anak dari selingkuhan. Gua nggak akan lagi biarin lo terus-terusan menang dari gua, Van. Gua bakal hentikan itu.
Kali ini akan gue bikin lo hancur sehancur-hancurnya. Gue gak peduli apapun caranya, Van. Kok CCTV-nya mati? Halo Reno, saya diteror di rumah saya. Penerornya banyak taruh foto-foto dari Shena di kaca depan mobil saya. Saya udah cek CCTV, tapi mati. Coba kamu selidiki. Reno, percuma aja. Dia nggak akan bisa nemuin petunjuk apapun, Van. Termasuk lo. Karena CCTV teras udah gue matiin. Selamat ya Jen, gue seneng banget lo udah punya pacar baru. Semoga langgeng ya. Lo jangan sedih-sedih lagi. Titip temen gue ya, jangan lo sakitin dia. Awas aja lo sakitin. Ya udah, gue masuk ke dalam dulu ya. Dah. Tau banget sih tuh orang. Bentar Jen, bentar. Gue jadi bingung banget nih. Kayaknya lu mesti jelasin sesuatu deh sama gue. Kemarin gue dengar Tante Tias itu sebut-sebut namanya Devan. Sekarang temen lo barusan sebut namanya Devan juga. Berarti Devan yang disebut sama temen lo itu anaknya Tante Tias. Kalau iya berarti lo sama mantan lo Devan itu saudaraan Jen. Sekarang kamu tuh tinggal di mana kalau di Jakarta, Al? Aku tuh tinggal di rumah temen teh. Numpang. Oh ya? Kamu kan bilang sama Teteh katanya kamu di Jakarta nggak kerja. Terus kamu dapat uangnya dari mana buat hidup kamu di Jakarta sama Nisa? Oh Ari itu mah temen Alia yang numpangin Alia teh menibager teh. Semua kebutuhan Alia, Nisa, dia yang kasih. Alhamdulillah. Masa? Orang di Jakarta mah mana ada yang baik tanpa pamrih. Pasti dia minta sesuatu sama kamu. Bener tak? Iya sih, tapi kan loba juga atau orang yang tulus banyak. Tulus? Iya teh, udah banyak orang baik di luar sana. Udah gak semua orang jahat. Udahlah Al, mendingan kamu ngomong aja sama Teteh ya. Kamu jujur sama Teteh. Ari maksud teteh naon sih dari tadi kayak gak percaya sama Alia. Kamu teh mending harus ada bukti dulu ya. Nih, coba kamu lihat. Sok lihat sendiri. Teteh tahu sekarang kamu udah nikah kan sama Devan pengusaha kaya raya itu.
Ya Allah, kok sampai masuk medsos gini sih pernikahan aku sama Devan? Aku teh sama sekali nggak nyangka kalau keluarga Devan seterpandang itu sampai masuk berita ternyata. Kalau sampai Nisa lihat berita ini, kumaha? Aduh, kamu nih ngomong apa sih? Kamu kenapa kepo banget sih sama urusan pribadi aku? Bisa nggak kita bahas yang lain aja? Lagian, emangnya kamu tahu kenal sama mantan aku? Enggak, Jen. Gue nggak kenal sama dia, tapi kan gue lagi berusaha kenal sama lo. Tapi ya, gue paham sih waktu itu lo tuh mabuk berat karena lo lagi patah hati. Jelas aku sangat sakit hati pada saat itu. Sampai sekarang pun juga aku masih sakit hati. Kamu bisa bayangin nggak? Aku nih udah lama banget dijodohin sama Devan, tapi tiba-tiba aku harus melihat dia menikah sama perempuan lain. Gimana perasaan kamu kalau kamu digituin? Iya sih, gue paham. Lo pasti sakit hati banget. Mbak, Bill ya? Kamu teh kenapa? Kaget kamu masuk medsos? Ya wajar atuh, kalau Devan kan pengusaha kaya raya. Tapi Teteh salut sama kamu ya. Kamu teh bisa menikah sama laki-laki kaya raya. Teteh juga pengen kayak gitu. Ya, walaupun kamu harus bersandiwara dulu ya. Kamu harus menutupi semua latar belakang kamu. Kamu harus mengakui kalau kamu adalah anak dari orang kaya. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Memang kamu harus ngelakuin itu. Kalau enggak, mah kamu nggak bisa nikah sama orang kaya. Teh, sebenarnya emang Alia teh udah nikah. Tapi apa yang Teteh bilang barusan, ada yang benar, cuma ada juga yang nggak benar. Soal Alia malsuin latar belakang Alia teh, sebenarnya Alia Alah, udahlah Al. Kamu teh nggak usah munafik kayak gitu. Kamu teh harus ngomong aja sama Teteh, ini Teteh kandung kamu. Kalau kamu nggak melakukan itu, kamu nggak mungkin kan bisa menikah sama pria kaya itu. Terus kapan kamu mau kenalin Teteh sama keluarga suami kamu? soal Alia malsuin latar belakang Alia teh, sebenarnya Alia Alah, udahlah Al. Kamu teh nggak usah munafik kayak gitu. Kamu teh harus ngomong aja sama Teteh, ini Teteh kandung kamu. Kalau kamu nggak melakukan itu, kamu nggak mungkin kan bisa menikah sama pria kaya itu. Teteh jadi mikir gitu kan soal aku. Tapi kumaha kalau aku jelasin ini sebenarnya juga nggak mungkin. Kenapa harus Alia sih yang malah jadi istri sahnya adiknya Miko? Sementara aku sama Miko malah makin gak jelas gini hubungannya. Padahal dari dulu tuh aku pengennya bukan cuma jadi selingkuhan Miko. Apa aku harus coba ya untuk berani kayak Alia? Daripada selamanya jadi simpanan Miko? Kan kalau aku bisa masuk ke lingkungan keluarga Miko, Miko gak akan lagi bersikap seolah aku gak ada.
pasti dia mau menganggap aku. Mau nggak mau, dia harus mikirin deh masa depan aku juga. Al, terus kapan kamu mau kenalin Teteh sama keluarga suami kamu? Ambil aja kembalinya ya. Makasih, Kak. Jen, berarti ini yang ada di HP lo, ini mantan lo, yang namanya Devan itu. Iya. Jadi, beneran mantannya Jenny itu suaminya Alia? Lo mau kemana, Jen? Sorry banget ya, aku harus pergi. Soalnya tadi itu ada notification reminder aku harus antar Tante Tias ke psikiater. Oke, makasih ya traktirannya. Sama-sama. Bye. Kalau emang bener si Devan udah dijodohin sama Jenny, kok dia bisa segampang itu milih Alia dan ninggalin Jenny? Kenal Alia aja baru sebentar kan? Terus, yang aneh, kalau emang si Devan ini anaknya Tante Jenny, kenapa malah Jenny yang urus ibunya Devan? Padahal kan Devan udah nyakitin dia. Kenalin ke keluarga suami Alia, Teh. Kalau buat sekarang mah belum bisa, Teh. Nanti ya. Kenapa? Kamu takut Teteh ngebongkar semuanya? Kamu takut kalau Teteh tuh ngomong kalau kamu tuh sebenarnya wanita kampung aja gitu? Bukan wanita dari anak orang kaya pengusaha tekstil di New York. Alia, kamu teh harus percaya sama Teteh. Teteh kakak kandung kamu, nggak mungkin Teteh nyelakain kamu. Kamu nggak lihat sekarang Teteh kayak gimana? Hei, lihat atuh. Teteh udah makin gelis, sekarang mah makin modis. Kan kamu juga bilang kemarin kayak gitu sama Teteh. Teteh yakin kalau kamu kenalin Teteh sama keluarganya Devan, ya, mereka itu pasti percaya kalau Teteh ini adalah anak dari pengusaha tekstil di New York. Teh, hampura ini mah. Punten pisan. Tolong Teteh jangan ikut campur sama urusannya Alia. Dan selama ini juga Alia nggak pernah ikut campur sama urusannya Teteh. Bahkan sampai Teteh ngelakuin hal yang di luar batas tuh Alia nggak pernah akan komenin Teteh. Oke? Kalau kamu belum mau kenalin Teteh sama keluarga suami kamu, gak apa-apa. Oh iya, Alia. Tapi Teteh nggak akan tinggal diem ya. Teteh akan bongkar semua rahasia kamu. Berasanya baru sekarang nih. Nih, kita nih udah babak belur. Awas aja kalau sampai si bos nggak bayar kita. Iya, walaupun kalung itu udah kembali lagi ke pemiliknya, kita tetap harus minta bayaran yang sudah disepakatin. Ya iyalah, udah babak belur, kaki gue sakit. Ini gara-gara kejepit motor kan? Aduh, nggak udah. Berasanya sekarang ya? Iya. Itu si bos.
Bos, pasti datang mau bayar kita ya, Bos. Bayar apaan? Lo berdua kerja nggak becus? Ini apa-apaan nih, ya? Kok main pukul-pukul begini? Dia mau ngasih bayaran sama kita kali. Ya kan, Bos? Bayarin apa? Lo berdua ambil kalung dari Ali aja nggak bisa. Kita ini udah ngelakuin tugas yang lo order. Kita udah berhasil ngambil kalung itu. Tapi tiba-tiba teman kita juga bawa Alia ke sini. Makanya Alia maksa ambil kalung itu lagi. Alah, lo berdua ngadepin Alia cewek kayak gitu aja nggak bisa. Masalahnya ada cowok datang ke sini bantuin Alia. Jadi kita semua kesulitan untuk ngerebut kalung itu kembali, Bos. Hah? Cowok itu pasti Devan. Pak, Ma, ya? Dari mana kalian? Kenapa jam segini baru pulang? Dan juga Alia, kamu kenapa kelihatan berantakan? Pantas aja. Alia sama Devan malam itu mereka pulang dengan kondisi berantakan. Ternyata gara-gara ngerebut kalung itu. Pokoknya kita nggak mau tahu. Kita minta bayaran kita. Bayaran apaan? Lu aja kerja nggak becus. Gua nggak akan bayar. Hah? Woi, enak aja lu. Mana? Bukan bongkar ini semua kalian. Kalau lu yang nyuruh kita jamret kalung itu, lu mau bayar nggak? Bayar nggak? Oke. Gua bayar. Lepasin gua. Lepasin. Cepat bayar. Buat lo. Ini buat lo. Ingat ya. Kalau lo berdua bongkar rahasia ini sama Alia, gua habisin lo berdua. Kalau itu lah. Oh iya, Alia. Tapi Teteh nggak akan tinggal diam ya. Teteh akan bongkar semua rahasia kamu. Kumaha atuh kalau sampai Teh Dara mau ngebocorin rahasia aku ke keluarganya Devan, bakalan runyam urusannya ini mah. Pasti Teh Devan bakalan marah. Kalau sampai Teh Dara bongkar rahasia aku ke orang tua Devan, Devan kan pasti marah. Dan bukan hanya sama aku, tapi sama Teh Dara juga. Dan yang pasti, Devan akan minta ganti rugi sama aku. Karena teteh aku yang udah ngebongkar rahasianya. Kalian lagi ngapain? Kok ngelamun sih? Beneran ngelamun dia. Samperin ah. Hei. Sakit tahu. Ya Allah, ya Allah. Maaf. Bisa aja. Ini namparnya kok kenceng banget sih? Kamu udah masalah apa sih sama aku sampai segitu emosinya nampar aku? Enggak. Tadi teh kaget. Lagian kamu ngagetin aku.
Tadi aku panggilin kamu nggak ada reaksi. Oh iya, kamu tuh manggil aku. Iya makanya kamu ngelamunin apa sih? Ngayal jadi jagoan sampai segitunya refleksnya? Gilain gitu. Bukan nama kamu yang salah. Lagian pakai ngagetin, colek dulu kek. Ini mah langsung nongol di depan mukanya jadi gue begitu. Ya tadi kan aku bilang, oh ngelamunin apa? Itu namanya colek bukan? Pokoknya mau minta maaf tuh, emang sakit banget. Sebenernya, Yes. this pasti ya. Jadi satu sini minta maaf deh. Gini. Ini cerita diapain? Tampar-tampar kecil, udah gak usah. Ih, itu teh sebagai permintaan maaf aku. Karena aku ngerasa bersalah. Makanya gitu. Jauh-jauh ya. Devan, Alia. Aku yakin Alia pasti nggak akan bisa menolak permintaan aku untuk dikenalin ke keluarganya Devan. Berarti sebentar lagi aku akan masuk ke keluarga Miko. Itu artinya cuman aku yang akan menjadi istri sahnya Miko. Ya, cuma aku. Devan, Alia. Sebelum papa masuk, muka kusut kamu harus dirubah. Oke? Kalau nggak dia curiga. Mana kusut sih? Pokoknya kamu senyum. Bisa? Ya. Iya Pak, silakan masuk. Sorry, Papa ganggu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ada apa, Pak? Papa mau ngajak kalian makan malam di luar. Yuk. Oh, ya. Boleh. Ada acara apa, Pak? Nggak ada sih, nggak ada yang spesial. Cuman ini semua kan lagi pada ngumpul. Anak-anak Papa, mantu Papa. Jadi Papa pengen kita semua tuh makan di luar. Oh, iya. Baik, Pak. Boleh. Mau kan? Mau, Pak. Iya. Ya udah, kalau gitu segera ganti baju. Papa tunggu di luar ya. Oke, Pak. Udah lepas. Aduh. Jadi penasaran. Gimana sih sekarang si Miko sama Tania itu? Coba kita lihat ya. Apakah mereka masih pencitraan? Seolah-olah hubungan yang baik-baik saja. Padahal sudah luka, sudah hancur karena duri-duri aku. Oh. Family dinner tonight with all the loved ones. Excited for our gathering at Arum Restaurant. Arum Restoran. Kayaknya mereka pada pengen senang-senang nih sama keluarga besarnya Miko. Berarti Alia juga ada di sana dong. Seru kali ya kalau aku ada di sana.
aku harus ada di sana. Selamat malam Bapak Ibu, silakan masuk. Selamat malam, Mari. thank you. Mari Pak, silakan. Ayo, Ma. Kasih Pak. Silakan, sayang. Oh iya, makasih. Terima kasih. Oke, sayang. Kamu kira-kira mau pesen apa nih? Sebenarnya apa aja sih, tapi Salad gimana? salad boleh. Mau? Mau. Mau salad apa? Caesar salad. Caesar salad. Iya. Mau tambah chicken juga? Biar lebih kenyang. Boleh extra chicken sama extra cheese. Extra cheese. Ya, nanti aku coba dikit ya dari kamu. Kalau aku mesen sup kepiting asparagus, kamu juga mau cobain? Mau, tapi kamu yakin kenyang? Cuman itu doang. Ya, coba itu dulu. Nanti kan aku coba dari kamu. Nasi deh nih, ada nasi. Ya udah, nanti tambahin nasi juga ya. Oke. Pak? Dalam rangka apa ya? Papa ngajak kita semua untuk dinner hari ini? Anggap aja ini untuk merayakan anniversary pernikahan Papa sama Mama, sekalian merayakan pesta pernikahan Devan sama Alia yang nggak bisa dihadirin Tania karena dia lagi di Swiss. Maaf ya, Ma, Pak, Alia, Devan. Karena kemarin aku masih ada urusan di Swiss, jadi nggak sempat datang ke Indonesia. It's okay, sayang. Selamat malam para tamu di VIP Arum Restoran. Saya pembuka musik. Jika ada yang ingin bernyanyi, silakan maju ke depan. Saya lihat di sini ada beberapa pasangan. Ada yang ingin berduet dengan pasangannya? Dipersilakan buat maju ke depan. Al. Sana maju sama Devan. Maju. Jangan, aku gak bisa nyanyi. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Aku beneran gak bisa nyanyi, Tania. Udah gak apa-apa, ayo. Wah, Mbak yang pakai dress hijau, boleh maju ke depan, Mbak? Devan, udah. Sana kamu maju. Temenin Alia ya. Lagu yang romantis. Aduh, suara aku juga pas-pasan lagi. Tapi nggak apa-apa. Biar pada lihat kemesraan aku sama Alia. Daripada kita terus dicurigain kalau pernikahan aku sama Alia palsu. Iya, Pak. Ayo, sayang. Aduh, Devan teh apa-apaan sih? Udah dikodein juga kalau aku tuh nggak mau. Masih aja nekat.
Silakan Kak. Terima kasih. Kok nggak bisa nyanyi? Bisa nyanyi. Terus gimana dong? Jangan overthinking, jalanin aja. Oh. Kenapa hubungan Alia dan Devan malah tambah harmonis? Apa teror yang gue kirim gak pengaruhin sama sekali hubungan mereka? Gue harus cari cara lain buat hancurin hubungan mereka. Dara, ngapain dia di sini? Aduh, ini malu. Oh, bagus banget suaranya Mbak. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Ya, makasih. Hati-hati dong sayang. Ya maaf, nggak ngeliat ada tangga. Coba banget sih. Namanya juga kesleo. Udah jangan. Sayang, silakan duduk. Alia, ternyata suara kamu tuh bagus ya. Gak cuman itu, Pak. Tapi mereka tampil memukau. Romantis. Makasih, Pak. Kata Nia. Kalian bener-bener tampil kompak. Bikin suasana malam ini jadi seru, ya kan? Kalau nggak ada Devan, mungkin nggak akan sebagus itu juga sih, Kak. Iya, justru kan suara aku pas-pasan, jadi karena ada Alia, jadi lebih nyaman di atas panggung. Kenapa hubungan Alia dan Devan malah tambah harmonis?
Apa teror yang gue kirim gak pengaruhin sama sekali hubungan mereka? Gue harus cari cara lain buat hancurin hubungan mereka. Dara, ngapain dia di sini? Selamat malam, Ibu. Ini ya, Bu, menunya. Makasih ya. Sama-sama. Malam ini bisa jadi momen tepat buat Alia ngenalin aku ke keluarga besarnya Devan. Dengan begitu, aku juga bisa makin dekat sama Miko. Dan semoga aja Miko mau resmiin hubungannya sama aku kayak Devan ke Alia. Maaf semuanya. Kenapa Teh Dara tiba-tiba telepon? Jangan-jangan Teh Dara nekat buat nyuruh aku ngenalin dia ke keluarganya Devan. Alia, siapa yang telepon? Angkat aja nggak apa-apa. Temen kamu ya? Bukan temen aku Devan. Gak apa-apa, gak usah diangkat. Gak terlalu penting kayaknya, soalnya nomornya juga gak dikenal. Ini teh bukan waktu yang tepat buat angkat teleponnya Teh Dara. Ih, kok di-reject? Berani-beraninya ya Alia nge-reject telepon aku. Ah, kamu anggap ini main-main ya Alia? Enggak. Lihat aja, apa yang bakal Teteh lakuin buat kamu ya. Gimana ya reaksi kamu kalau Teteh kirimin foto-foto ini sama kamu, Alia? Ini apa lagi yang dikirim sama Teh Dara? Loh, Teh Dara bisa kirim foto ini? Apa jangan-jangan Teh Dara ada di sini?